Nuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan subhanaka ketiga. Subhanaka ketiga. Kalau yang satu berkenaan dengan ilmu, yang kedua berkenaan zikir, dan dilanjutkan dengan janji Allah yang kita minta dalam doa, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu baru 3 kita yang kita uraikan 3 ya. Ada lagi kelanjutannya 2 step, 3 step lagi. Tapi untuk kali ini kita selesaikan sampai situ saja. Mari kita lihat subhanaka ketiga. Ini subhanaka ketiga ini yang selalu dibaca orang-orang kiai-kiai yang tua-tua dulu ya, maupun oleh kakek-kakek kita. Kadang-kadang dijadikan penutup doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu di dalam surah Yunus ayat 10 ya. Kebetulan ini juga pembahasan dalam janji Allah itu. Jadi dimulai dengan ayat 9. Kita ayat 9 dan 10 saja ya. Doa itu tadi doa penutup ya. Kita perlu pertanyakan gitu. Yang mempertanyakan mengapa Allah memberikan contoh doa kita ketika kita baru masuk surga itu. Ini doa kita insya Allah baru masuk, ibaratnya baru menapakkan kaki ke surga ya. Sebetulnya di dalam surga tidak ada lagi kewajiban zikir segala macam kan. Tidak ada kewajiban zikir gitu. Tapi karena memang biasa kita di dunia ini membiasakan zikir ya, maka akan terbawa-bawa sampai masuk surga pun. Padahal tidak ada kewajiban lagi ya. Tidak ada nilainya lagi dalam arti pahala dosa tidak ada lagi ya. Tuh. Saya ulangi. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa mereka di dalam surga ya. Terus kita berpikir, mengapa Allah membukakan rahasia kita di dalam surga untuk mengucapkan doa seperti itu? Nah, itu yang mendorong kita untuk ingin tahu banyak. Gitu. Jadi antara alhamdulillah dengan subhanaka campur. Ya. Kita kan kemarin membicarakan alhamdulillah saja. Ya. Kemudian kita membicarakan subhanaja. Nah ini nyampur. Artinya lebih dahsyat. Biasanya kalau subhanallah dengan alhamdulillah itu campur, lebih dahsyat gitu ya. Di dalam surga mereka berdoa, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau dari segala goda, dari segala persangkaan dulu ya. Kan kalau kita di surga itu sudah terbuka kasab
ya. Penutup mata itu terbuka. Kita sementara di dunia ini sebelum meninggal nanti, penglihatan dan pendengaran kita itu terbatas. Tapi ketika roh kita mau lepas, ya, roh kita mau lepas, maka penglihatan kita menjadi tajam, pendengaran kita tajam. Disitulah permulaan penyesalan yang luar biasa. Bagi orang yang beriman juga nyesal luar biasa. Bagi orang yang kafir yang tidak beriman apalagi. Orang beriman pun menyesal. Ternyata apa yang diceritakan itu benar-benar. Bisa kita melihat setan, kita bisa melihat malaikat, dan apa yang dijanjikan adalah benar. Di situ nyesal. Yang seperti digambarkan kisah-kisah siapa ya saya tidak tahu ya, macam-macam kisah. Ada mengatakan Zulkarnain, ada mengatakan siapalah ya. Jadi terhadap tentaranya memasuki suatu ruangan yang gelap gitu, diperintah kepada tentaranya supaya mengambil apa saja ya. Pokoknya diambil atau tidak diambil nyesal ya. Maka tentara pertama datang itu masuk, ingat diambil tidak diambil nyesal. Daripada sama saja, sudah ada repot-repot gak usah diambil ya gitu kan. Tentara kedua masuk lagi, diambil tidak diambil nyesal. Udah ambil aja sedikit ya kan. Terus masuk ketiga, diambil atau tidak diambil nyesal. Kalau gitu ambil banyak-banyak saja. Nah, setelah keluar baru terlihat apa yang diambil itu adalah benda berharga, permata. Maka yang tidak mengambil nyesal bukan main, yang ngambil sedikit juga nyesal, mengapa nggak banyak. Yang sudah banyak ngambil itu nyesal lagi ya. Itulah keadaan kita nanti di akhirat nanti. Mensucikan. Kemudian dilanjutkan Allahumma wa tahiyyatuhum biya salam. Memberi salam ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat ya, dan kepada sesama kita. Saling memberi salam. Wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum, dan akhir penutup doa mereka katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji Tuhan yang menguasai seluruh kalian alam. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu ada 4 atau 3 dalam Quran ya. Alhamdulillahi rabbil alamin itu selalu peristiwa-peristiwa besar. Satu yang berkenaan dengan istidraj ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemarin saya mengungkapkan ya bahwa di dalam bacaan kita terakhir tahiyat ya, atau terakhir awal at-tahiyatul ya, at-tahiyatul mubarakat, itu saling menghormati ya. Istilahnya kalau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, ada 4 kata sudah terbuka. Satu adalah 2 peristiwa tahiyat itu. Pertama, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan salam kepada kita. Kemudian ketika kita masuk surga, kita memberi salam kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada para malaikat dan salam sesama. Itu sudah terbuka ya. Maka itu saya bilang kemarin, tidak tahu persis apa yang dimaknai di dalam 4 kata itu. Ya, 4 kata itu. Pokoknya sementara ini saya kalau sampai pada saat itu bergembira, senyum, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Karena semua potongan-potongan ayat itu ada dalam Quran. Dan potongan-potongan ayat penting itu merupakan kunci. Biasanya kunci sesuatu yang penting, ya. Mari kita lanjutkan karena ayat ini berkenaan dengan yang ke-9. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beramal, orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Segala kenikmatan di dalam surga, segala kenikmatan di dalam surga bisa dinikmati oleh orang-orang yang masuk surga, gitu. Siapa yang masuk surga itu orang yang mulai, ini start pertama, ya. Petunjuk yang pertama kali di dalam Al-Quran ini yang menambah petunjuk. Kemarin saya terjemahkan menambah, padahal itu tidak menambah. Karena begini, ibaratnya ada petunjuk Allah itu diberikan kepada kita dalam kondisi yang bertambah terus. Sebenarnya pada bertambah terus, sedikit nambah kan, sedikit nambah. Nah, kemudian ada penambahan hidayah yang menggeser amal. Itu makanya ada perbedaan itu. Ada yang menggeser amal. Prosesnya sedikit, ya. Pada suatu saat dia menggeser amal. Nah, itu makanya kita selalu di dalam bahasanya memberi hidayah, tapi dalam hakikatnya, dalam substansinya terjadi terus menerus sebenarnya. Nah, pada suatu saat hidayah tadi menggeser amal, makanya terjadi perubahan seperti misalnya surah Maryam yang saya sampaikan kemarin kan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Nah, kami tanamkan di dalam hati mereka itu rasa kasih sayang. Itu bergeser kan? Bergeser. Adanya tambah kasih sayang, ya. Adanya perasaan menyayangi keluarganya, anak istri, ya, saudara-saudara, teman-teman, ya. Seluruh orang yang dikenal adalah kasih sayang. Jangan sampai kita masuk neraka. Itu kasih sayang itu. Jadi bergeser. Nah, sebenarnya di dalam proses itu, di dalam klaster, katakan dalam klaster itu ada penamaan hidayah. Ya, gitu. Begitu juga kalau kita menghadapi musibah, ya, terjadi musibah, ma'asabahum musibah, tidak ada musibah yang terjadi pada seorang kecuali illa biiznillah, kecuali seizin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka diberi petunjuk oleh Allah dalam hatinya. Nah, itu jadi klaster berkenaan dengan
musibah, karena kesabaran. Jadi, tapi di dalam itu ada proses yang lama juga. Maksud saya begitu ya. Nah, sekarang dari ayat yang di belakang, alladzina la yarjuna liqa'ana, orang yang tidak ingin bertemu kepada Allah. Sebetulnya ini ciri-ciri orang masuk neraka, tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Artinya dia nggak percaya, atau tidak terlalu percaya sih percaya, cuman tidak ada keyakinan, ya. Tidak ada keyakinan. Jadi kalau orang yang mempunyai potensi untuk masuk surga, ya tentu percaya dan ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akibat dia tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kan syaratnya falyamal amalan sholih. Orang yang ingin ketemu dengan Allah adalah yang beramal soleh, yang sebaik-baiknya. Kita seperti sekarang ini, kalau ditanya ya, kenapa sembahyang subuh ini rajin? Ya sudah kewajiban kita, tapi sebenarnya intinya adalah karena kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya main-main, banyak waktu dibuang. Begitu juga dia keridhaan dengan kehidupan ini, dia ridho, ya. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya. Tentang dunia ini dia senang. Nah, kalau senang tentu dia akan banyak hal-hal yang menunjukkan dia suka dengan dunia ini. Karena dunia ini sebenarnya suatu cobaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, maka akan terlihat satu sama lain ya. Saya contohkan saja di sini ayat bagaimana orang pada mulanya ya. Makanya kita harus hati-hati betul ya. Jangan bersunda gurau mengenai agama ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 51, orang yang masuk neraka itu, siapa yang masuk neraka itu? Yaitu orang yang menjadikan agamanya itu sebagai permainan dan senang gurau. Banyak kita temukan orang yang membuat agama itu, misalnya saya nggak hafal ya, karena saya tidak suka, jadi saya tidak hafal. Inna a'tayna kal kausar, ada inna a'tayna kal kausar, berpuasa kira-kira makan di pasar, bukan masalah itu. Karena sebetulnya banyak senang gurau itu karena kita tidak suka, jadi nggak pernah jadi perhatian kita ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Itu biasanya begitu. Maka pada hari ini ya, kami melupakan kalian sebagaimana kamu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, itu. Jadi gejala-gejalanya yang harus kita hindari. Pertama, suka mempermainkan agama, walau aja. Ya, dianggap sepi, dianggap remeh gitu. Hati-hati itu, ya. Kita baca, ya. Alladzina takhadhu dinahum, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya itu lahwau wa la'iba, senda gurau atau permainan. Nah, sini.
Kalau kita di dalam surah Al-Hadid ayat 21 waktu menceritakan tahap-tahap kehidupan manusia, ya. Mulai dari laibu walahu, dari permainan baru bersenda gurau. Kan? Kalau anak-anak kecil itu dia suka main, ya kan? Suka main. Kemudian agak besar sedikit dia senda gurau. Senda gurau itu artinya sudah mulai ada maksud ya. Kalau permainannya main aja, main polos, main-main aja. Nah, kalau sudah ada mulai dewasa, mulai kecil, mulai besar, dia suka senda gurau. Nah, gitu kan? Senda gurau. Nah, di sini dibalik. Bukan laibu walahu tapi lahwa wa laiba. Berarti senda gurau dan permainan ini orang dewasa. Ya, senda gurau orang dewasa ini. Kalau tadi senda gurau menurut tahap-tahap umur anak kita, ya. Kalau ini dibalik nih. Kalimatnya itu, kata-katanya dibalik. Yang tadi laibu walahu, permainan dan senda gurau, sekarang dibalik, ya. Lahwa wa laiba. Berarti bukan soal umurnya itu, soal permainan dan senda gurau mengenai agama. Akibatnya wararathumul hayatad dunia. Dia ditipu oleh kehidupan dunia ini, ya. Misalnya senda gurau mengenai mobil. Wah, ya. Kalau saya tuh mobil tuh yang antik. Nah, akhirnya mereka menjadikan itu senda gurau di antara mereka, ya. Kemudian dikaitkan dengan agama. Nah, itu. Wararathumul hayatad dunya. Dia telah merasa telah ditipu oleh dunia. Akibatnya karena tertipu dunia, jadi dia tidak akan mungkin banyak belajar. Pasti soal agama itu tidak belajar apa ya. Tidak belajar, banyak waktu terbuang, ya. Kalau hari Minggu misalnya kita sudah merencanakan suatu fun, habislah satu hari, gitu kan. Besok lagi terus begitu. Akhirnya falyamanan sahum kama nasuliqo arab yaumil hada. Akibatnya pada hari ini, ya, pada hari kiamat nanti kami melupakan sebagaimana kamu melupakan pertemuan dengan Allah. Jadi karena apa? Karena itu tadi senda gurau terus mengarah kepada kesenangan dunia yang melupakan, ya, sehingga tidak belajar, tidak tahu, dan baru setelah dia meninggal dunia baru semuanya terlihat oleh dia apa yang sesungguhnya. Nah, itu kira-kira itu prosesnya itu, ya. Saya kira cukup, ya, kita satu saja kalimatnya yang kita ingat selalu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sering baca, ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pengertian kita seolah-olah kita ingat bahwa nanti kita akan membacakan doa tersebut, membacakan zikir tersebut ketika kita masukkan kaki kita ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan kita tercapai apa yang diharapkan, suatu apa ya? Kalau kita baca itu sering seolah-olah apa yang kita cita-citakan, gitu. Kita anggap itu da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam
wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada satu lagi yang sering dibaca juga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Itu lagi dua bacaan itu yang terkenal di dalam ketika kita kalau ini masuk surga, kalau yang ini wa qaulul hamdulillahilladzi hadana li hadza sering dibaca oleh khatib. Kalau saya baca itu dalam membukakan khutbah ya. Berkatalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillah ya, dia telah menunjukkan kami ke surga ini, jalan ke surga ini ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau seandainya Allah tidak menunjukkan jalan ke surga ini, tidak akan sampai kami ke surga ini. Itu pada saat kita berada di tepi Araf, ya, di tepi Araf menanti masuk itu, ya. Nah dengan sering membaca ini, tidak tahu kalau kiai-kiai dulu baca ini, kalau nenek-nenek kita baca doa seperti ini. Kalau sekarang kan sudah banyak model doa-doa itu. Kalau nenek kita dulu baca ini saja, ya. Mudah-mudahan itu jadi cita-cita kita tancapkan seolah-olah semacam apa ya, slogan bahwa kita ingin sampai ke tepi Arab, ingin menginjakan kaki kita ke surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.